Halo semua. Perkenalkan nama saya Alma Bestari dengan NPM 2206082303. Semoga dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menceritakan mengenai eksplorasi modul Outdoor 16 yaitu modul expense. Nah, kita di sini ini berkaitan dengan pengelolaan pesawat dengan menyusun proses pencatatan biaya perjalanan dinas di PT kita. Jadi di sini ada sebuah proses reimbursement ya yang terjadi di perusahaan PT kita karena perjalanan dinas ini. Nah, modul ini digunakan untuk pengeluaran seperti transportasi, akomodasi, konsumsi secara struktur dan dengan modul expense ini kita dapat mengelola dengan lebih efisien sehingga PT kita ini dapat mengawas expense dengan mudah. Nah, di sini ada perpindahan akun, tapi mungkin saya tidak menjelaskannya secara terperinci karena sebelumnya sudah diceritakan. Oke. Nah, sebelum kita mulai tutorial ya, pertama kita harus melakukan duplikasi database pada tutorial sebelumnya. Nah, pada saat login kita dapat memilih opsi select, manage database, duplicate, database tutorial sebelumnya, kemudian isi form dengan nama yang baru. Lalu klik continue. Di sini saya duplicate dari time off ya, dan membuat nama baru yaitu expense. Setelah itu kita klik continue. Nah, kedua, kita harus melakukan instalasi modul yang digunakan pada lab ini, atau tutorial ini. Yaitu tiga modul yang digunakan adalah expense, purchase, dan modul extra accounting. Nah, modul extra accounting ini dapat diunduh pada link berikut. Ini dapat diunduh saja dan instalasinya seperti sebelumnya. Jadi diekstrak zipnya dan foldernya dimasukkan ke dalam folder add-on. Tapi bedanya kita tidak usah mengganti apapun di manifestnya. Nah, selanjutnya kita dapat mengaktifkan ketiga modul tersebut jika belum. Di sini kan saya sudah melakukan expense, purchase, dan ini audionya belum. Contohnya kita dapat klik tombol activate saja dan tunggu beberapa saat. Jangan lupa untuk menyalakan developer mode atau debug mode ya. Eh, dan update apps-nya. Kalau jika ini belum muncul. Nah, selanjutnya kita akan mengatur akun user yang digunakan pada tutorial ini. Nah, kita akan mengaturnya dengan akun administrator. Nah, di sini kita akan mengatur sedemikian, yaitu Sendiri Atala mendapat akses administrator dan Purchasing Coordinator Petra mendapatkan akses administrator juga. Staff HR Regional Affair Luar Hani ini mendapatkan akses tim improver. Manajer HR Hana dapat mendapatkan akses tim improver dan Robby tidak mendapatkan akses apapun. Jadi Robby ini employee biasa ya. Nah, ini konfigurasinya. Oke, nah setelah konfigurasi tersebut selesai, kita dapat masuk ke tutorial sesungguhnya. Nah, pertama kita akan login sebagai Petra, yaitu Purchasing Coordinator di PT kita. Nah, kita akan membuat, kenapa kita login sebagai Petra? Karena kita akan membuat expand produk yang baru. Nah, kita akan mengakses apps purchase untuk maksudnya modul purchase ini untuk membuat expand produksi yang baru. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat klik menu grid icon ini, nanti akan ada drop down, klik purchase, dan setelah itu di uh, tab ini ya, kita dapat klik products, dan klik products lagi, dan nanti ada tombol new, kita akan klik tombol tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat pengimatan contohnya. Dan ini contoh pengiriman yang saya buat. Nah, pada tab accounting yang ada di sebelah sini, yang ada di sebelah sini ya, kita dapat membuat expense account yang baru. Masukkan sebuah nama, namanya mungkin GA dengan NPM, tapi apa saja. Nanti bisa klik create and edit untuk membuat yang baru dan layarnya tombol seperti ini. Atau kita juga bisa klik tombol search. Dan pada saat search ini ada tombol new, kita bisa klik tombol ini dan bisa masuk ke halaman seperti ini juga. Nah, jika misalnya ada cash flow type yang tidak bisa dimasukkan terlebih dahulu, kita dapat klik save dan setelah itu baru dimasukin cash flow types-nya. Oke. Setelah itu kita untuk membuat
expense account yang baru, kita dapat mengisi eh, hal-hal yang lain ya. Jadi seperti penginapan, tadi penginapan yang accounting seperti ini, dan ini expense produk yang baru yaitu tiket perjalanan, akomodasi kendaraan, konsumsi, dan itu saja. Dan ini semua purchase expense yang telah kita buat di sini. Nah, selanjutnya kita akan login dengan akun Hani sebagai staff HR di Legal Affair. Kita akan membuat expense untuk Robi karena dia melakukan perjalanan dinas ya. Kita akan klik menu grid icon, klik expense, terus ini tampilannya akan seperti ini. Kita akan klik new. Nah, di sini kita akan membuat expense baru yang sesuai dengan kriteria. Jadi ada beberapa, yaitu HP Hotel, taksi bandara, tiket pesawat Jakarta Makassar, tiket pesawat Makassar Jakarta, makan malam, sushi roll. Nah, ini contohnya. Jadi kategorinya ini kita sesuaikan dengan expense produk yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita masukin penginapan, bill reference disesuaikan, expense date, account-nya tadi dengan general affairs, dan totalnya. Di sini employee kita set Robi untuk semuanya. Nah, di sini juga kita set Robi semuanya. Dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, oke. Nah, setelah expense itu semua dibuat, kita dapat masuk ke akun Ruby untuk membuat sebuah expense report. Jadi kita harus melaporkan expense ya expense tersebut agar bisa disetujui dan kemudian di reimburse ya. Nah, kita akan klik menu grid icon, terus kembali ke expense lagi, klik my expense reports, my reports, terus kita klik new, tombol new di sini. Nah, Robi ini akan membuat expense report yang baru, tambahkan semua expense yang sebelumnya kita telah buat ke expense reportnya. Jadi yang tadi makan malam Shishiro, tiket pesawat, taksi bandara, happy hotel, ini semua kita tambahkan ke perjalanan dinas milik Robi ini. Nah, eh, kita dapat klik submit to manager. Ini kan udah submit to manager ya. Dan di sini contohnya kalau misalnya sudah di submitted, tulisannya submitted, dan ini statusnya submitted ya. Under validationnya 4 juta, 4 juta, ya 4.250. Nah, selanjutnya pada report Excel tersebut harus disetujui oleh Hana sebagai manajer HR. Di sini kita akan kembali ke Excel report yang telah dibuat oleh Robi, dan kita akan klik approve. Nah, di sini ganti jadi approved ya. Jadi approve lagi. Nah, selanjutnya expense report Robi yang telah di-approve ini dapat diposting. Nah, untuk melakukan ini kita akan login sebagai senior accountant Atala untuk melakukan posting. Nah, kita akan login terlebih dahulu dan buka kembali expense report Robi dan klik to post to journal entries. Ini Atala yang melakukannya. Nah, klik post to journal entry itu yang tombol di sini ya. Tapi ini Atala yang melakukannya. Dapat dilihat bahwa ini sudah dipost oleh Atala sehingga statusnya ini posted. Nah, untuk mencatat pembayaran invoice kepada karyawan, jadi kita harus mencatatnya karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh karyawan sesuai laporan yang telah diajukan oleh Robi. Nah, untuk itu kita dapat klik tombol register payment yang ada di sini, register payment, dan isi sesuai di bawah ini, kemudian create payment. Jadi di sini ada bank manual, amount-nya, payment date-nya sesuai bank reference-nya, dan memonya. Nah, di sini kita akan membuat bank baru ya. Jadi kita bank akses ini baru. Nah, kalau misalnya kita lihat ini account number-nya disesuaikan. Dan pada saat kita pilih bank, kita akan membuat bank baru lagi, bank SSDM dengan identifier code-nya yang sesuai, itu 3 digit NPM paling belakang. Nah, ini merupakan log expense report yang diajukan oleh Robi. Jadi Robi membuatnya dan disetujui oleh Hana ngepost, dan setelah itu Hana melakukan reimbursement. Sorry, maaf. Atala melakukan reimbursement. Oke, di sesi berikutnya kita akan belajar mengenai DB Visualizer. Jadi sebelum itu kita harus melakukan download terlebih dahulu terhadap DB Visualizer ini. Dan ini bisa langsung di-download sesuai dengan
sesuai dengan laptop masing-masing ya, atau device masing-masing. Di sini kan saya pakai macOS Apple Silicon, jadi saya download yang di sini. Namun di sini juga ada untuk Windows, Linux, dan lain-lainnya. Disesuaikan saja. Nah, sebelum kita membuka apa yang kita download ini, kita akan menambahkan konfigurasi ini di Dr. Kompas YAML. Jadi kita akan menambahkan port, sehingga portnya bisa di mapping ya, dari DB Visualizer ini ke DB-nya punya kita. Nah, kemudian buka PDF Visualizer, kita pilih versi yang free saja. Seharusnya ini bisa konfigurasi sendiri, tapi saya pakai Mac, jadi sepertinya konfigurasinya lumayan straightforward ya. Jadi saya langsung eh, disuruh pilih versi free atau mau bayar, dan di sini saya pilih versi free. Nah, kemudian eh, dalam kita dapat membuat koneksi baru dengan database Progress dan isi koneksi sebagai berikut. Jadi yang harus diperhatikan ini database ports, user ID, dan password. Nah, jika ada yang salah di situ, mungkin dapat diperhatikan lagi Docker Compose YAML-nya seperti apa. Nah, kemudian kita akan membuka tabel higher expense. Nah, di sini sudah terdapat di database, kan ini ada banyak database ya. Kita dapat buka database ini dan skemanya dan klik public. Di sini ada table higher expense. Dan di sini kita dapat klik references. Nah, di sini sebenarnya sudah keluar visualize table kita. Kalau kita bisa zoom in saja ya agar lebih jelas. Ini HR expense-nya, ada beberapa key-nya, dan dia ada relasinya ke yang lainnya, dengan tabel lainnya. Nah, dengan ini tutorial kita selesai. Oke, untuk pertanyaan, apa yang kamu ketahui dari expense produk, discount expense produce, dan expense. Nah, seperti saya tadi sudah peragakan dalam tutorial ini, kalau expense, dalam modul expense ini, expense produk ini seperti kategori ya. Jadi, ini kan kayak klasifikasi seperti penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, akomodasi kendaraan. Nah, sedangkan expense ini pengeluaran yang sebenarnya diajukan oleh karyawan. Jadi kan ada namanya tadi eh hotel happy ya, atau ya semacam itu. Itu kan berarti penginapan. Penginapan termasuk kategori penginapan. Nah, di expense itu juga sebenarnya ada field kategori ya. Nah, kategori ini yang merupakan eh expense produk yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, itu merupakan perbedaannya. Nah, langkah-langkah yang akan kamu lakukan di dalam ODO apabila persetujuan yang telah kamu ajukan dilakukan oleh manajer kamu. eh Kamu apa umumnya langsung pengajaran itu dilakukan oleh manajer. Nah, ini kita dapat melakukan reviews ya. Jadi dia melakukan reviews. Nah, menurut saya itu alasan ditolak ini, misalnya harga data expense-nya tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya harga pengiriman hanya 500, tapi karyawan kita ini memasukkan harga yang lebih. Alasan umum lainnya itu tidak sesuai dengan peraturan perusahaan, atau tidak ada bukti yang kuat seperti receipt ya. Seperti kayak biasanya untuk reimburse tuh harus ada receipt-nya. Nah, mungkin saya kurang menjawab langkah-langkahnya. Ada sedikit perbedaan, jadi saya coba eh, memberitahu langkahnya di sini seperti dulu dan akan mengupdate medium saya. Nah, mungkin langkah pertama ini saya mencari tahu alasan pengajuan ditolak ya. Di sini mungkin manajer saya akan mengasih tahu manajer yang ditolak itu alasan penolakannya apa, dan kita dapat memperbaiki laporannya. Jika misalnya ditolak, misalnya datanya kurang atau resipnya nggak ada nih, hilang resipnya, berarti kita harus ya mencari bukti data-data yang kuat sehingga kalau misalnya sesuai ya dengan apa yang kita lakukan, sehingga ya membuat laporan lagi dan lebih akurat, mengajukan ulang lagi intinya sih setelah kita diperbaiki. Nah, saya pekerjaan dinas untuk employee untuk engagement dalam perusahaan, sebuah tiga hubungan lainnya yang mungkin yang akan berhubungan divisi HR. Nah, divisi HR ini pasti berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dan rekrutmen ya. Jadi, pengeluaran lainnya mungkin dapat berupa pelatihan karyawan, rekrutmen, dan kompensasi dan tunjangan. Oke, untuk tutorial ini, refleksi saya ini, saya belajar mengenai modul ekspresi Odo ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan
sehingga proses reimbursement ini lebih efisien dan terorganisir karena sudah ada expense produk yang tadi bisa dikategorikan dan lainnya. Nah, bagaimana saya juga belajar bagaimana proses reimbursement terjadi, mulai dari masukkan rincian transaksi hingga menyelesaikan laporan pengeluaran. Nah, selanjutnya saya juga belajar bagaimana ketiga modul purchase expense dan accounting ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran terjadi dengan baik, pengajuan pengeluaran dapat diverifikasi, dan reimbursement dapat dilakukan secara tepat. Dan tentunya dicatat ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video. Sampai jumpa di video berikutnya jika ada, namun jika tidak ada, sudah.